buat lo yang tertarik buat nonton video ini, gue yakin kemungkinan besar lo udah ngerasain banyak tuntutan di hidup lo. Apalagi di zaman sekarang ya. Lulus kuliah harus tepat waktu, bahkan lebih cepat. Kuliah harus tempat yang bagus, mungkin harus di luar negeri. Habis kuliah nggak boleh lama-lama nganggur, harus langsung dapat kerja. Kalau bisa 2 digit lah gajinya. Dan kalau bisa kerjanya di startup gede atau perusahaan gede. Dan kalau bisa juga habis itu langsung nikah, beli rumah, beli mobil gitu. Dan kalau bisa juga sambil nyicil kos-kosan sih ya, biar ada passive income sama investasi juga. Banyak banget ya gitu. Udah banyak, nggak jarang berat juga. Belum lagi kalau misalnya kita ngelirik ke kanan, ke kiri, nggak usah kanan kiri sih, ke atas gitu. Kadang ada aja teman kita, atau mungkin ya orang-orang kayak misalnya mau di Ayunda, Nadiem Makarim, dan lain sebagainya yang berhasil mencapai itu semua dengan sangat amat perfect gitu. Terus mulai deh lo ngerasa stres, overthinking, dan kayak jadi susah aja buat bahagia gitu. Apa nggak bisa ya hidup biasa-biasa aja dan tetap bahagia gitu? Atau emang lo harus punya startup, lo harus jadi Forbes 30 under 30, lo harus ranking 1 dulu se-Indonesia baru lo bisa bahagia? Nah, di video kali ini gue mau berargumen tentang cara hidup biasa aja. Jadi, gimana cara biar lu gak sukses, gimana cara biar lu gak extraordinary, tapi lu bisa tetap bahagia. Nah, ini adalah filosofi yang dibahas sama Alain de Botton. Gue sorry banget karena gue bukan orang Eropa, jadi pronunciation-nya kalau salah, sorry banget ya, gue bakal bilang dia Alain aja. Dia adalah filsuf modern dan pendiri School of Life. Dia ngejabarin tentang gimana caranya buat hidup bahagia, meskipun kita menjalani hidup yang biasa aja. Simak satu video sebelum tidur ini sampai habis, biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Sebelum gue ngebahas tentang filosofinya dia, mungkin gue mau kenalin dulu tentang siapa sih si Alain de Botton ini gitu. Alain ini dikenal sebagai filsuf modern. Namanya susah ya buat orang Sunda susah sih namanya. Dia adalah pendiri institusi pendidikan School of Life. Dia adalah penulis 12 buku bestseller dan juga pengisi berbagai macam acara di TED Talks, dan ya dia bikin salah satu channel YouTube yang juga menginspirasi 1% School of Life. Kontras dari pencapaian yang keren banget, sebenarnya Alain itu justru banyak banget ngebahas tuntas tentang gimana cara mencapai kebahagiaan, meskipun kita ngejalanin hidup yang biasa aja. Ordinary life lah istilahnya gitu. Dan gimana caranya bahagia dengan ya udah keseharian yang biasa aja. Kenapa? Karena kalau menurut dia sih dari yang gue baca ya, untuk bisa bahagia di zaman sekarang itu susah. Nah, Alain de Botton ini nentuin kalau misalnya ada 3 masalah besar yang terjadi di zaman sekarang, gitu, di zaman now ini. Pertama adalah snobbery atau congkak atau kayak sombong gitu ya mungkin ya. Alain de Botton itu bilang kalau salah satu masalah yang terjadi di masyarakat saat ini adalah kecongkakan, dan ini ada kaitannya sama dunia modern yang makin materialistik gitu. Nah, jadi snobbery ini sebenarnya susah ya didefinisikan di bahasa Indonesia gitu, karena ngomongin soal kebiasaan. Gua pakein contoh aja deh ya. Kayak misalnya gini, kalau misalnya lo ketemu orang-orang baru di acara kumpul-kumpul gitu ya, atau ketika misalnya lo datang ke nikahan gitu ya, salah satu kenalan lo, terus lo dikenalin sama orang baru, mungkin pertanyaan yang paling umum didengar adalah, jadi lo kerjanya apa? Lo sibuk ngapain? Gitu. Nah, kalau kata Alain de Botton, pertanyaan ini adalah salah satu sifat congkak gitu, snobbery di dunia modern. Gitu. Sebenarnya udah ada dari dulu sih. Tapi kalau dulu biasanya ya orang ngelihatnya dari katanya sih ya power keluarga atau keturunan. Gitu ya, lo keturunan siapa? Kalau sekarang lo kerjanya apa? Mungkin lo semua pernah lihat atau ngerasain langsung, kalau orang yang kerjaannya bagus, banyak orang yang ngerasa kalau orang itu emang ya berhak dapat perhatian dari mereka. Kalau misalnya enggak, ya udah ketika, oh gue cuman gini doang, ditinggalin. Kadang-kadang kita suka munafik juga gitu ya. Kadang kita bilang kita nggak suka-suka banget sama orang yang statusnya tinggi, tapi kalau ketemu, ya tetap aja kita pengen bikin mereka tuh suka sama kita, atau kayak kita pengen deket sama mereka. Nah, itu snobbery. Tapi hal yang sama dari dulu dan sekarang masih ada adalah, kita sebagai manusia ya memang punya semacam kebutuhan untuk ini. Karena kita memang pengen punya status sosial yang tinggi, gitu ya, meskipun cuma lebih tinggi sedikit dibandingkan orang di sekeliling kita. Makanya banyak orang yang mamerin status, mamerin kerjaan, gitu ya, mamerin harta dan benda. Itu kalau menurut Alain de Botton karena dia butuh pengakuan akan status sosialnya. Nah, menariknya adalah sebenarnya nggak jarang harta benda dan status ini malah bikin kita semakin jauh dari makna hidup yang sebenarnya bisa jadi kita cari. Gitu. Dan ini akhirnya nyambung ke masalah kedua yang dihadapi sama dunia modern. Kebanyakan dari kita mungkin bisa dibilang kurang rasa kasih sayang.
kata dia sih gitu, kata Elan sih gitu ya. Rasa sayang ini bukan kayak kita jomblo atau gimana, tapi simpel banyak dari kita yang kekurangan sosok orang yang nerima kita apa adanya gitu. Mereka yang nerima kita walaupun pekerjaan kita nggak oke, yang nerima kita atas diri kita gitu, atau status kita yang sebenarnya biasa aja kalau dibandingin sama orang gitu. Nah, Elan Du Boen tuh ya bilangnya kayak gimana cara orang tua atau ibu kita lah yang ideal memperlakukan anaknya. Bahkan kadang ibu kita aja ngebanding-bandingin, ya nggak sih? Nah, karena kurangnya rasa sayang itu yang nggak dikasih, padahal di psikologi perkembangan tuh butuh gitu ya. Kita akhirnya nyoba buat bikin orang yang sebenarnya pendapat mereka tuh nggak penting-penting banget, yang sebenarnya kita nggak kenal-kenal banget sama mereka, dan bahkan kita nggak suka-suka banget sama mereka, kita pengen bikin mereka kagum gitu. Nah, ini juga yang bikin kita ya sering banget ngebanding-bandingin diri kita sama teman kita gitu ya, yang kita rasa lebih sukses dan akhirnya kita ngerasa nggak berguna gitu. Dan setiap kali kita dapat penghargaan atau apa, kita biasanya segampang itu untuk langsung post ke media sosial biar kita ngerasa ya berharga gitu, biar kita diterima sama orang. Atau kayak kenapa misalnya wedding sampai sekarang mahal gitu ya, terus kayak orang beli mobil yang wah mungkin nggak dia butuhin tapi orang beli gitu, mungkin bisa jadi karena kurang kasih sayang. Nah, menariknya adalah orang yang terlalu banyak ngabisin banyak waktu buat nyari kekayaan, pamor, sama status biar bikin orang lain kagum, itu terjadi karena mereka yang nggak nyaman sama diri sendiri. Menarik banget ya. Dan biasanya, kalau kata Elan Du Boen ya, gitu, ini bisa diperdebatkan, biasanya punya kemungkinan untuk mengalami depresi dan kesepian yang lebih tinggi. Dan ngomong-ngomong soal depresi dan kesepian, ya silakan kalau misalnya lu pengen tahu lebih lanjut, kita ngebahas ini di YouTube membership, lu bisa daftar untuk belajar lebih lanjut. Atau kalau misalnya lu butuh konsultasi, lu misalnya ngerasa ada gejala-gejalanya, ya silakan konsultasi sama mentor atau psikolog aja di description box, silakan. Ya, oke, lanjut. Nah, masalah yang ketiga, yang berikutnya adalah meritocracy. Meritocracy, kalau lu tahu, kebanyakan dari lu mungkin ada yang tahu, ada yang enggak, tapi intinya orang yang usaha lebih banyak, itu dia bakal dapat reward lebih banyak. Jadi intinya meritocracy itu dari kata merit ya. Intinya ya lu kalau bikin value yang besar, ya lu bakal dapat reward yang besar. Itu sistem yang sebenarnya mendasari banyak sistem lain kayak kapitalisme gitu. Itu didasari dari ya semakin lu kerja lebih oke, semakin lu ngasih value, lu bakal dapat duit. Intinya kayak gitu. Sekarang tuh sistem yang kita kira kita sedang anut adalah meritocracy. Bagus sih, karena ya ngasih gambaran bahwa ya kalau lo mau sukses ya lo kerja dengan benar gitu ya. Smart work, hard work. Kayak lo mungkin denger cerita orang kayak di luar sana kayak Jeff Bezos yang awalnya dari garasi, dari tempat kerja yang kecil sampai akhirnya bisa punya kekayaan miliaran ya gitu, bahkan triliunan. Ya bisa jadi karena dia memang berhak buat sukses. Karena dia memang udah usaha, jadi ya gara-gara usaha akhirnya hasil kayak gitu. Di sisi lain, tapi itu yang sukses ya. Itu Jeff Bezos, ada Elon Musk, ada Steve Jobs gitu. Tapi sistem meritocracy ini juga ngasih sebuah opini, ngasih sebuah implikasi bahwa kalau lu gagal, berarti emang lu berhak gagal. Karena lu emang goblok gitu, ibaratnya gitu. Kalau lu miskin ya karena emang lu berhaknya untuk menjadi miskin gitu. Lu berhaknya untuk ada di bawah. Dan kalau usaha lo nggak sukses itu karena salah lo. Dan kalau lo gagal ya karena memang lo berhak. Nah, ini yang sebenarnya bikin kegagalan jadi menyeramkan gitu sih. Pandangan seperti ini. Padahal sebenarnya kadang-kadang ada banyak faktor lain. Meskipun gue setuju ya untuk kita ngambil tanggung jawab gitu ya. Maksudnya kalau lo miskin ya dibandingkan ngeluh lebih baik kerja. Gue setuju dengan pendapat itu. Tapi kayak kadang-kadang kegagalan itu bisa jadi banyak faktor, bukan karena faktor kita doang. Dan seringkali juga kita dapat judgement dari orang-orang ketika kita gagal. Nah, ketiga masalah ini yang ngebuat banyak orang ngejar kesuksesan. Kesuksesan materialistis dan lain sebagainya, seringkali tanpa benar-benar memikirkan makna dia melakukan semua ini tuh buat apa. Emang lu buat apa sih? Kayak kalau kita pertanyakan lagi, atau lu mungkin bisa tanya ke diri sendiri, emang lu ngelakuin semua hal ini buat apa? Nah, terus gimana nih hidup biasa aja? Pada akhirnya ya, kita harus menyadari ya, fakta bahwa mungkin cuma 1% orang di dunia ini yang bakal benar-benar ngerasain sukses kayak Jeff Bezos. Pada akhirnya 99% dari populasi, baik itu lu ataupun gua gitu ya, ya kita bakal ngejalanin hidup yang biasa aja. Atau kalau kata Elan Du Boen gitu ya, ordinary life. Ya, hidup yang ya biasa aja gitu. Dan kalau lo sadar sebenarnya sekarang itu adalah masa dimana hidup biasa aja tuh nyaman banget dibandingkan masa-masa sebelumnya. Obat ada di mana-mana gitu ya. Lu kalau sakit tinggal ke dokter gitu kan. Makanan ada di mana-mana gitu ya. Informasi lu bisa cari di internet. Tapi entah kenapa,
dengan banyaknya hal yang dikasih ke kita malah di zaman sekarang makin ngerasa kayak banyak hal yang gak cukup gitu buat kita. Padahal kalau menurut Landu Bolton gitu ya, jalanin hidup biasa aja itu sebenarnya juga luar biasa gitu. Yang sebenarnya kita bisa happy banget kok. Yang kadang kita nggak sadari sih. Coba kalau kita ngelihat hidup orang-orang zaman dulu gitu ya. Kalau orang zaman dulu mungkin hidup biasa aja adalah kerja di perusahaan selama 60 tahun misalnya, terus kayak nikah, terus punya anak selama puluhan tahun gitu. Ngelahirin dan ngebesarin anak, itu kan biasa aja. Apakah salah menjalani hidup seperti itu? Kalau kita ngerasa bahwa itu bermakna, well, kalau menurut gue sih enggak ya. Dan bukan berarti kalau kita punya ambisi itu jadi jelek, enggak juga. Kalau misalnya lu memang pengen hidup yang extraordinary, ya that's good. Kayak lu misalnya nyoba buat ngincer univ yang bagus gitu ya, berusaha buat nyari passion lu, berusaha untuk lu punya uang banyak misalnya. Tapi jangan lupa sih kalau menurut gua, lu coba lihat lagi sebenarnya lu ngelakuin ini buat apa sih? Kalau misalnya ini udah sampai ngerugiin lu atau lu udah ngerasa kayak ini apaan sih? Jangan-jangan memang harus secukupnya aja atau mungkin ini bukan hal yang lu mau. Pada akhirnya hidup bermakna itu kalau menurut gua bukan hanya datang dari uang gitu ya. Bukan hanya datang dari barang, bukan hanya datang dari fashion style lu, bukan hanya datang dari pekerjaan lu, tapi juga muncul dari berbagai macam hal yang kadang nggak bisa dibayar sama uang atau kesuksesan, kayak ngebangun relationship, ngapresiasi hal-hal kecil di sekitar kita, bersantai gitu ya, atau main game gitu, atau kebebasan buat ngelakuin apapun sebenarnya tanpa lu takut dijudge sama orang. Dan kalau emang 99% dari kita cuma bisa ngejalanin hidup biasa, ya menurut gua nggak ada salahnya juga sih untuk ngerendahin ekspektasi lu mungkin, dan ya udah happy ngejalanin hidup yang biasa aja. Menurut gua ya itu juga bisa jadi salah satu cara buat hidup seutuhnya sih. Mungkin sekian ya. Kalau misalnya lu ngerasa lu butuh konsultasi ke 1% tentang hidup lu misalnya, lu ngerasa bingung dan lain sebagainya, ya silakan lu bisa ke layanan mentoring kita. Kalau misalnya lu ngerasa lu lebih cocok untuk nonton webinar, ya silakan ke webinar kita sih. Atau bisa join YouTube membership buat dapet konten-konten eksklusif dari 1%. Oke? Akhir kata, gue Evan di 1%, well, thanks.